Bapak Ibu semua, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan web kedua kali ini, yang akan membahas berkaitan dengan wakaf dan juga lembaga keuangan syariah. Nah, sebelum itu, Bapak Ibu mungkin ada yang ingin direview dari pertemuan sebelumnya atau ada yang ingin didiskusikan terlebih dahulu sebelum masuk terhadap materi. Kalau dilanjut ya. Baik, untuk pertemuan hari ini, web kedua, jangan lupa Bapak Ibu juga untuk mengisi presensi di e-learning. Pada sesi 4 itu di bawah link to web ada tempat presensi. Nah, namun jika ada kesulitan nanti bisa menghubungi saya baik secara pribadi ataupun memberitahukan di grup WA ya, dengan menyantumkan nama dan juga NIM. Oke, sebelum masuk ke materi, saya juga ingatkan kepada Bapak Ibu yang masih belum menyelesaikan tugas 1 dan juga diskusi, mohon untuk diselesaikan. Ini saya juga sekarang cek ya. Saya coba cek dulu untuk tugas. Untuk tugas masih ada 18 orang yang mengumpulkan. Ini saya share screen ya, biar juga diketahui bersama. Nah, ini ya. Ini ya Bapak Ibu ya. Jadi masih ada 18 orang yang mengumpulkan. Sedangkan pada kelas kita ada 30 orang. Masih sekitar ada 12 orang yang belum menyelesaikan tugas. Nah, jadi mohon sisa waktu 2 hari, hari ini dan besok jam 23.59, Bapak Ibu terakhir untuk mengumpulkan tugas. Tugas itu fungsinya selain juga untuk memenuhi kewajiban, itu juga untuk menunjang nilai Bapak Ibu. Karena tugas itu grade-nya cukup cukup besar ya, karena kan tidak ada penilaian pada web itu. Pada sesi-sesi lainnya kan tidak ada penilaian, hanya penilaian berkaitan dengan diskusi yang dijawab itu sebagai presensi. Nah, jadi tugas ini sebagai penunjang Bapak Ibu, monggo bisa segera diselesaikan, masih sekitar ada 12 orang yang belum menyelesaikan. Monggo itu besok malam ya, terakhir Minggu malam Senin hingga 23.59 untuk bisa diselesaikan. Dan jika ada kendala-kendala teknis bisa disampaikan di grup atau chatbreak via WA terhadap saya. Misalkan ada kesulitan-kesulitan tertentu. Nanti kami bantu pada prodi. Kami bantu sampaikan kepada prodi. Oke, sebelum dimulai, mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu mengenai absen atau tugas atau hal lain mungkin. Karena sudah masuk sesi 4 ya, sudah setengah perjalanan, karena nanti sampai sesi 8 Bapak Ibu. Mungkin ada? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan mengenai pertama, mengenai wakaf. Nah, wakaf ini juga sudah tentu tahu Bapak Ibu,
Oke, mohon maaf. Oke, untuk hari ini berkaitan dengan hukum wakaf, yang mana wakaf juga sudah banyak diketahui, Bapak Ibu juga sudah sering mendengar berkaitan dengan wakaf ini, tentu sudah umum ya diketahui. Namun bagaimana memahami secara utuh dan menyamakan persepsi berkaitan dengan wakaf. Oh ya, Bapak Ibu juga mohon maaf kalau hari ini kemungkinan saya hanya bisa mengisi sekitar 1 jam karena memang masih ada kegiatan lanjutan setelah ini Bapak Ibu. Yang terpenting Bapak Ibu bisa mengikuti materi dan juga presensi tolong diisi, tugas dan juga diskusi tolong diselesaikan. Nah, mengenai wakaf tentu berkaitan dengan struktur bahasa, istilah, ataupun secara norma ini sudah banyak dijelaskan. Banyak dijelaskan secara rinci ya. Khususnya mengenai secara bahasa, yakni yang berhenti atau diam di tempat. Nah, al-waqaf artinya. Kemudian secara istilah ini menahan harta. Menahan harta tapi dapat diambil manfaatnya tanpa mengalami kemusnahan harta itu sendiri. Itu secara istilah. Nah, dalam kompilasi hukum Islam, ini diartikan sebagai perbuatan hukum seseorang, baik secara individu ataupun secara kelompok orang, ataupun secara badan hukum. Nah, ini bisa perorangan, bisa secara kolektif, bisa melalui badan hukum untuk memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya digunakan untuk kepentingan ibadah atau kepentingan umum. Nah, wakaf ini lebih ke arah sosial memang. Peruntukan wakaf adalah sosial kebanyakan dan yang paling dominan di Indonesia tentu sosial keagamaan. Misalkan yang sering Bapak Ibu ketahui wakaf tanah untuk masjid. Nah, wakaf apalagi dan banyak banyak lah ya. Banyak hal yang paling umum adalah wakaf tanah untuk masjid misalnya, wakaf tanah untuk makam misalnya. Nah, itu banyak diketahui juga oleh Bapak Ibu biasanya. Nah, dalam Undang-Undang 41 2004 juga tentang wakaf, secara garis besar sama ya memisahkan harta itu ya. Yang mana harta itu dilepaskan dan juga diserahkan untuk dimanfaatkan. Nah, perbedaannya ini pada jangka waktu. Karena dalam undang-undang itu ada frasa atau untuk jangka waktu tertentu. Jadi tidak selama-lamanya sebagaimana dalam kompilasi hukum Islam itu sendiri. Jadi ada perbedaan di situ ya. Terus yang mana yang kita pakai tentu mengacu terhadap undang-undang karena secara hierarki peraturan perundang-undangan undang-undang lebih tinggi kedudukannya daripada kompilasi hukum Islam yang sifatnya sementara ini adalah instruksi presiden. Jadi demikian untuk dasar hukum wakaf dalam Al-Quran ini juga banyak dan juga hadis. Nah, untuk unsur wakaf, ini ada wakif pertama, pihak yang mewakafkan atau kita yang memiliki harta yang ingin mewakafkan, itu yang disebut wakif. Itu baik perseorangan, organisasi, ataupun badan hukum, itu disebut wakif. Kemudian maukuf, hartanya yang akan diwakafkan. Bisa harta bergerak, bisa harta tidak bergerak. Kemudian ada maukuf alih, tempat atau tujuannya apa. Nah, ini tentu tidak boleh bertentangan dengan syariat-syariat Islam. Misalkan wakaf untuk diskotik, nah itu tidak boleh. Kalau wakaf untuk kuburan misalkan, nah, itu boleh. Wakaf untuk masjid misalkan, nah itu boleh. Jadi selama tidak mengandung hal-hal yang beresiko ataupun potensi-potensi melanggar ketentuan syariat, maka itu dilarang. Nah, ikrar wakaf atau akad atau pernyataan wakaf ini sendiri. Nah, ikrar wakaf itu ya sama kayak kita melakukan akad nikah itu. Jadi ada ikrar wakaf namanya, ada pengucapan wakaf bahwa harta benda ini akan diwakafkan kepada siapa, peruntukannya, untuk apa, jangka waktunya, sampai kapan, atau bahkan selamanya. Jadi demikian. Kemudian nadir ini pengelola.
Sama pengelola wakaf ini, misalnya wakaf masjid mengelolanya ya takmir masjid, pengurus masjid, demikian. Kalau makam misalkan ya rukun rukem yang mengurusi itu semua. Ada jangka waktu bisa selamanya atau jangka waktu tertentu. Nah, ini unsur-unsur wakaf yang harus ada. Jika tidak ada salah satu ini, maka tidak sah karena ini adalah syarat ataupun rukun dari wakaf yang harus ada. Nah, untuk macam-macam wakaf, pertama ada wakaf ahli ataupun wakaf khairi. Wakaf ahli ini secara sederhana itu peruntukannya ya, peruntukannya itu untuk orang-orang tertentu saja atau orang-orang kerabat kita. Nah, kalau khairi ini umum, tidak dikhususkan orang-orang tertentu. Misalkan wakaf kayak makam umum, nah itu kan untuk umum. Wakaf wakaf masjid ya untuk masjid, untuk wakaf ahli yang peruntukannya hanya untuk orang-orang tertentu saja. Nah, itu wakaf. Wakaf ahli dan wakaf khairi. Perbedaannya di situ. Perbedaan mendasarnya adalah peruntukannya. Nah, kemudian ada juga wakaf dengan wasiat. Nah, wakaf dengan wasiat ini sama dengan seperti kita dalam hal waris ya, waris untuk diwasiatkan terlebih dahulu saya akan mewariskan ini. Nah, sama dengan ini saya akan mewakafkan ini. Nah, dengan wasiat ini bisa dilaksanakan, bisa dieksekusi ketika orang yang mewakafkan ini atau wakif itu sudah meninggal dunia. Jadi kalau belum meninggal dunia maka tidak dapat dilaksanakan masih wakafnya ini. Jadi menunggu meninggal dunia terlebih dahulu. Jadi demikian. Perbedaannya dengan wakaf yang masih hidup. Berbeda dengan wakaf wasiat. Nah, ini ya ada perubahan harta benda yang dilekatkan wakaf. Ketika harta benda itu diwakafkan, telah diikrarkan secara sadar tanpa paksaan dan sah secara rukun, maka status kepemilikannya berubah dan tidak dapat ditarik lagi. Nah, ini yang harus dipahami. Jadi itu yang tidak bisa ya. Kepemilikannya sudah berubah. Begitupun juga dengan ulama Islam ya, bahwa wakaf itu mengikat karena tidak bisa ditarik kembali, diperjualbelikan, digadaikan, dijaminkan, diagunkan, diwariskan itu tidak bisa. Berbeda dengan harta-harta yang lain. Nah, misalkan ini ya lagi ya dalam KHI itu sama, tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain daripada maksud yang ada dalam ikrar wakaf pertama itu untuk apa. Kepentingannya apa? Sebenarnya kok bisa sesaklek ini? Tidak lain adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap harta harta wakaf itu sendiri. Misalnya 2010 diwakafkan masjid, 2025 mau diubah ke kuburan. Nah, ini kan tidak berkepastian nantinya. Makanya kenapa sifat wakaf itu tidak dapat ini ya, tidak dapat dilakukan perubahan. Namun sepanjang itu tidak ada dalam pernyataan ikrar wakaf itu sendiri, misalkan hanya sementara waktu, misalkan hanya ikrar wakafnya itu dilaksanakan 20 tahun. Setelah 20 tahun akan berganti wakaf ini, misalkan itu bisa. Tapi untuk wakaf yang mengikat selamanya itu diikrarkan untuk selamanya itu tidak bisa dijadikan demikian. Sama ya tadi ya dalam pasal 40 Undang-Undang Wakaf ini tidak dapat bahwa harta benda yang sudah menjadi wakaf tidak dapat dijaminkan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar. Nah, ada kecualinya. Kecualinya ada dari menteri atas pertimbangan BWI atau Badan Wakaf Indonesia. Dialihkan dalam bentuk lain juga tidak bisa sepanjang penggunaannya itu adalah penggunaan yang selamanya.
Nah, harta benda wakaf itu ada beberapa macam. Pertama, harta tidak bergerak, benda bergerak selain uang, dan juga benda bergerak berupa uang. Jadi ada kategori itu, ada 3 kategori itu. Nah, untuk yang baru ini kan wakaf uang ya sebenarnya ini berbeda dengan zakat, infak, dan sedekah. Nah, wakaf uang ini sebenarnya adalah bagaimana mewujudkan satu wakaf yang besar, satu wakaf yang utuh, maka dibuatlah wakaf uang. Misalkan wakaf uangnya, nantinya dari wakaf uang, istilahnya kasarnya itu seperti crowdfunding ya nanti ya. Wakaf uang per orang misalkan 100.000, dalam 10 orang 1 juta, hasil dari 1 juta itu nanti dibelikan tanah misalnya. Nah itu wakaf uang. Jadi wakaf uangnya itu ya orang itu termasuk wakif juga, orang yang memberikan wakaf nantinya. Nah, untuk wakaf benda tidak bergerak itu ya lazimnya ya tanah ya, HGB, HGU. Nah, seperti itu. Sebagaimana dalam hukum perdata ada harta bergerak, harta benda tidak bergerak, dan seperti itu. Sama sebenarnya ya. Nah, itu berkaitan dengan wakaf, Bapak Ibu. Jadi, eh, secara sederhana, wakaf wakaf itu wakaf itu ini ya apa? Mengalihkan harta benda dari kepemilikan asal ke kepemilikan lainnya dengan jangka waktu baik seterusnya ataupun tidak sepenuhnya. Nah, tidak sepenuhnya ini diatur juga dalam ikrar wakaf, misalkan berapa lama. Bapak Ibu mungkin yang sudah pernah melihat akta ikrar wakaf AIW itu, di sana jelas ya. Jadi wajib ada identitas masing-masing pihak, baik pewakaf ataupun penerima wakaf. Kemudian peruntukannya juga di sana harus bunyi. Jadi peruntukannya untuk apa itu di sana harus disebutkan. Kalau tidak disebutkan, maka nanti tidak sah wakafnya. Karena dalam rukun wakaf memang harus demikian. Kemudian jangka waktunya juga akan diatur. Nah, jadi sekomplek itu wakaf karena ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di belakang. Karena banyak ya kasus-kasus wakaf itu digugat ya, tanah-tanah wakaf digugat, minta dibatalkan oleh ahli waris statusnya sebagai wakaf. Nah, bagaimana dengan adanya konteks tersebut? Ya selagi wakaf harta yang diwakafkan itu secara rukun sudah memenuhi, maka pengadilan, khususnya pengadilan agama, ya tidak akan menerima gugatan tersebut sepanjang syarat dan rukun itu terpenuhi ya. Berbeda jika syarat dan rukun tidak terpenuhi, maka juga bisa batal. Bisa batal. Yang penting dalam memulai wakaf, yakni bagaimana syarat dan rukun sebagaimana di awal saya jelaskan tadi itu bisa terpenuhi tanpa ada pertentangan dari siapapun. Misalnya, saya lupa nomor hadisnya berapa, cuma dalam hadis itu begini. Wakaf, ada orang yang bertanya kepada Rasulullah, bolehkah saya mewakafkan harta benda saya sebanyak 2/3 dari total harta saya? Rasulullah melarang. Kemudian orang ini nanya lagi, kalau sepertiga bagaimana ya Rasul? Jawaban Rasul sangat bijak sekali ya. Dalam bahasa kasarnya, seandainya kamu tahu bahwa anak-anak cucumu, anak dan keluargamu seluruhnya keturunanmu, jika dengan harta yang akan kamu wakafkan ini ternyata bisa mensejahterakan mereka, membuat tidak mereka kekurangan, akan membuat mereka berkecukupan, maka lebih baik adalah untuk keluarga terlebih dahulu. Kecuali memang lebih-lebih ya hartanya diwakafkan monggo, tapi dahulukan keluarga dahulu daripada melakukan wakaf. Memang betul wakaf juga
mendapatkan sama-sama mendapatkan pahala ya, karena kan sosial ya, aspek sosial religi. Tapi jangan lupa terhadap keluarga, anak, nah itu merupakan kewajiban. Jadi jangan sampai mendahulukan sunnah daripada kewajiban. Nah, maka dari itu harus mengukur wakaf itu sendiri. Nah, kalau Rasulullah sudah melarang 2/3 itu, sepertiga itu boleh, tapi kalau bisa keluarganya dulu yang harus didahulukan. Nah, ini wakaf ketika masih hidup. Nah, berbeda dengan wakaf wasiat ya. Wakaf wasiat itu maksimal sepertiga, sepertiga dari harta total, baru boleh untuk diwakafkan. Misalnya masih ada hutang, masih ada tanggungan untuk kematiannya, untuk kalau di Indonesia kan banyak acara ya kalau meninggal itu, biaya kematiannya dan lain-lainnya. Itu juga harus dihitung sebelum sepertiga wakaf itu dikeluarkan. Karena kan kalau wakaf dengan wasiat kan setelah meninggal baru bisa diperhitungkan sepertiganya. Kalau lebih dari sepertiga itu tidak bisa dan bisa dibatalkan. Jadi demikian Bapak Ibu yang harus dipahami ya mengenai wakaf. Ada masalah dengan wakaf diselesaikan di mana? Ya diselesaikan di pengadilan agama karena kompetensi absolut dari pengadilan agama salah satunya adalah wakaf. Jadi demikian Bapak Ibu berkenaan dengan wakaf. Saya sambung dulu ya. Mau untuk pertanyaan nanti bisa setelah materi tentang lembaga keuangan syariah. Saya coba buka berkaitan dengan lembaga keuangan syariah. Nah, lembaga keuangan syariah ini menarik untuk dibahas karena secara persentase kita sebagai masyarakat Indonesia adalah mayoritas Muslim. Mayoritas Muslim yang baik tentu adalah mengikuti ajaran-ajaran yang ada di Al-Quran dan Al-Hadis, termasuk dalam melaksanakan keuangan-keuangan ataupun transaksi-transaksi yang akan dilakukan sehari-hari atau bermuamalah. Di Indonesia sendiri, kalau saya tidak salah, tahun 90-an atau 80-an baru ada bank syariah. Yakni kalau boleh sebut merek, bank muamalat. Nah, itu pertama. Baru setelah itu ada bank syariah. Ada bank syariah yang lain dan akhirnya sekarang ada Bank Syariah Indonesia yang merupakan bank syariah hasil merger dari banyak bank. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, kenapa kok bisa satu bank, misalkan Bank BRI, dulu kan ada BRI Syariah, BCA, BRI Syariah, kemudian BNI Syariah, dan lain-lain yang ada label-label syariah. Syariah sebagai subproduk dari produk bank itu sendiri. Nah, kenapa mereka jadi merger? Karena kalau Bapak Ibu diperhatikan di Undang-Undang Perbankan Syariah itu, jika omset ataupun nilai aset telah mencapai batasan, saya lupa batasannya berapa ya, sudah mencapai nilai yang ditentukan oleh Undang-Undang Perbankan Syariah, maka eh, produk syariah yang ada dalam bank tersebut wajib dilepaskan dan menjadi bank tersendiri, bank syariah tersendiri. Jadi secara norma demikian, kalau sudah hasil yang dicapai, terus kemudian nasabahnya sudah cukup, maka dia wajib menjadi bank tersendiri, bank syariah tersendiri, tidak melekat pada bank umum. Jadi bank umum tidak tidak memiliki unit tersendiri untuk syariah. Jadi demikian. Kenapa bank syariah lahir uh, dari berbagai bank-bank plat merah itu. Nah, perbankan syariah ini secara pengertian yakni adalah segala yang menyangkut bank syariah, unit usaha syariah, baik kelembagaan kegiatan usaha serta tata cara proses melaksanakan kegiatan usaha. Nah, bank syariah ini dalam menjalankan kegiatan usahanya ini berdasarkan prinsip syariah.
Apa itu prinsip syariah? Nah, itu ada dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. Ya, prinsip keadilan, tidak zolim, nah seperti itu, tidak melakukan riba, nah, itu demikian. Ada 3 bentuk ya lembaganya. Ada bank umum syariah, ada unit usaha syariah, kemudian ada bank pembiayaan rakyat syariah. Ada 3 yang umum. Nah, untuk prinsipnya, prinsip bank syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya itu setidaknya dapat ini, ada sidik, tablik, amanah, fatonah. Nah, ini Bapak Ibu bisa pelajari sendiri berkaitan dengan ini. Apa itu sidik, tablik, amanah, fatonah. Nah, untuk larangan bank syariah, yang Bapak Ibu tahu pasti pertama riba. Sebenarnya apa itu riba Bapak Ibu? Riba pinjam 5 juta, jadi 7 juta. Apakah riba? Secara sekilas, riba. Jika dilaksanakan dengan akad murabahah, apakah jadi riba? Jadi tidak riba, tapi ngembalikannya tetap 7 juta jika dihitung-hitung, dikalkulasi dengan bank konvensional. Kan sama saja Pak kalau demikian. Nah, ini yang akan menjadi topik diskusi kita hari ini. Jadi, sejak saya mahasiswa itu ada akronim yang lebih mudah ya untuk memahami larangan dalam bank syariah, yakni disingkat Maghrib ya. Maghrib, maisir, goror, riba, solim, haram itu. Jadi disingkat Maghrib namanya. Itu lebih memudahkan. Nah, jika ada sengketa di bank syariah terhadap akad-akad syariah, pertama tentu penyelesaian melalui musyawarah mufakat terlebih dahulu. Musyawarah mufakat sebagaimana di kontrak atau di akad syariah. Jika tidak berhasil, maka gugatan di pengadilan agama. Karena salah satu kewenangan absolut dari pengadilan agama adalah ekonomi, sengketa ekonomi syariah. Kemudian juga ada yang secara non-litigasi, misalkan melalui Basarnas, Badan Arbitrase Syariah Nasional ya, bukan Basarnas, Badan SAR Nasional ya, tapi Basarnas, Badan Arbitrase Syariah Nasional. Nah, ini bentuk-bentuk akad. Bentuk-bentuk akad di syariah ada ijarah, ada istisna, ada kafalah, ada mudharabah, musyarakah, wakalah, murabah, dan lain-lain. Nah, menarik dalam diskusi pada e-learning itu ya Bapak Ibu ya. Saya sudah baca jawaban dari Bapak Ibu. Rata-rata sudah betul ya. Jadi ada kasus demikian. Lembaga keuangan syariah hadir sebagai alternatif sistem keuangan konvensional yang dinilai syarat akan praktik riba. Dalam teori perbankan syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah menjalankan operasional berdasarkan prinsip Islam, mengedepankan keadilan, kejujuran, dan larangan eksploitasi. Namun praktiknya muncul berbagai kritik dari kalangan masyarakat dan akademisi. Misalnya, dalam akad jual beli murabahah, margin keuntungannya jika dikonversikan dengan bunga bank konvensional itu sama saja. Hanya ganti istilah tanpa mengubah substansi. Nah, bagaimana pandangan Bapak Ibu terhadap ini? Jadi misalnya, bank konvensional pinjam 5 juta, kredit 5 juta, bunganya 20% misalkan. Kalau 20% berarti 5 juta, 501 juta. Baliknya, mengembalikannya 6 juta nanti. Sedangkan bank syariah dengan akad murabahah yang dilakukan, bunganya 30% misalkan. Kalau saya boleh tanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lebih milih mana nantinya? Lebih milih bank konvensional yang 20% atau bank syariah yang 30%? Yang jelas itu tidak ada unsur ribanya. Monggo, dari Bapak Ibu ada yang ingin menanggapi dalam persoalan itu. Kira-kira Bapak Ibu nanti akan pilih yang mana?
Izin menjawab, Pak. Monggo. Nama? Nama saya Akmal. Baik, silakan Pak Akmal. Kalau saya apabila ditanya pilih bank syariah atau bank konvensional seperti itu, ya saya akan pilih bank syariah gitu, Pak. Alasannya, Pak? Karena ya setidaknya sudah ada otoritas yang apa, yang melabelkan itu sebagai lembaga keuangan syariah dan halal gitu. Ini ya Pak ya, meskipun misalkan secara margin keuntungan nanti jika dihitung pembayarannya nanti akan lebih besar dari bank syariah begitu ya Pak ya. Kenapa? Jadi kan dalam bank konvensional tadi saya misalkan pinjam 5 juta, kredit 5 juta, total pengembalian 6 juta. Sedangkan bank syariah dengan akad murabahah apa pembiayaan 5 juta. Nah, kalau di bank syariah jangan bilang pinjam ya, Iya. tidak boleh. Pembiayaan. Jadi bahasanya pembiayaan. Nah, pembiayaannya 5 juta, margin keuntungan yang diambil 3 juta misalkan. Jadi total pembiayaan yang harus diselesaikan sebesar 8 juta, sedangkan bank konvensional 6 juta. Jadi kalau Pak Akmal tetap milih yang 8 juta itu nanti ya. Iya, ya seenggaknya selamat akhirat, Pak. Tapi kalau izin istri kayaknya tidak boleh tuh Pak. Oh, iya benar juga. Jadi memang ini ya apa yang menjadi. Terima kasih sebelumnya Pak Akmal. Mungkin ada yang Ya, lain Pak. dari Bapak Ibu. Pilih yang mana kira-kira Bapak Ibu? Kalau Pak Akmal ini imannya kuat hari ini nih. Mungkin yang lain Bapak Ibu. Pilih yang mana kira-kira? Ada lagi yang akan mendiskusikan? Oh, iya, Pak. Ada satu lagi, Pak, yang masih menjadi undang-undang saya tentang bank syariah gitu, Pak. Baik, silakan Pak Akmal. Jadi banyak banyak di antara ya orang-orang di luar apa teman-teman saya gitu yang masih skeptis tentang bank syariah gitu. Ya tadi yang tentang masalah pembiayaan itu, mereka bilang kalau ya nggak ada bank syariah yang betul-betul syariah gitu. Karena ya sebenarnya sama-sama aja pembiayaannya, sama-sama aja kredit gitu. Jadi sebenarnya ya bank syariah ya sama aja seperti bank konvensional lainnya gitu. Nah, menurut itu penjelasannya itu bagaimana, Pak? Untuk Baik, baik Pak Akmal ya. Yang membedakan hal mendasar itu ada pada akadnya ya. Jadi kalau di bank syariah itu memang ini ya kita kan dalam perdata itu, nah ini canggihnya Islam ya. Canggihnya Islam itu atau hukum normatif yang mengikuti Islam ya. Nah itu saya yang kurang paham. Apakah penemu-penemu hukum di Belanda itu juga kiblatnya Islam sebenarnya dulu. Dalam hukum perdata yang paling ditekankan adalah aspek formil kan daripada aspek material. Begitupun pembuktian di pengadilan agama nantinya. Misalkan ada wan prestasi, ada PMH. Aspek formil melakukan akad syariah tentu ada pertama ada subjeknya, ada objeknya, ada akad, ada barangnya yang akan dilakukan. Sama sebenarnya dengan bank konvensional. Nah, apa kemudian yang membedakan? Nah, kalau bank konvensional sudah dijelaskan sejak awal bahwa nantinya akan ada bunga sebesar ini, ada penambahan sebesar ini. Nah, sedangkan di bank syariah diistilahkan bukan bunga ya, dan memang bukan bunga, tapi adalah keuntungan. Karena yang diakadkan di dalam bank syariah itu bukan kredit, tapi jual beli dengan cicil. Nah, akad murah pasti di dalam banyak ya, banyak pembiayaan. Cuma dalam pembiayaan bank syariah yang paling banyak digunakan yakni akad murabah. Boleh tidak kira-kira sebagai pebisnis mengambil keuntungan terhadap apa yang dia jual? Tentu kan boleh. Tidak ada larangan karena jelas wa ahlul bai'a wa harramar riba. Nah, demikian.
Nah, ini sebenarnya kan secara formil telah dipikirkan oleh Allah ya malah ya. Secara formal. Ini saya juga kagum terhadap hukum Islam. Nah, karena aspek perdata ini adalah aspek formal, maka ya tidak dapat disamakan. Kendati ya secara substansi mungkin kita bisa berdebatkan. Secara substansi mungkin secara akad syariah mungkin bisa dihitung-hitung lebih mahal misalkan demikian. Tapi betul Pak Akmal tadi, secara formal sudah sah, maka ya tidak ada alasan lagi. Misalkan kita bawa ke ranah yang lain, masalah perkawinan misalkan. Perkawinan secara formal sah misalkan. Kemudian ada orang yang mengatakan bahwa ini tidak sah, padahal secara formal sudah sah. Maka ya sama dengan konsepnya dalam hukum syariah, karena perdata ini adalah aspek formil, berbeda dengan pidana ya, yang melihat begitu dalam berkaitan dengan material. Nah, jadi secara substansi memang ya memang tidak dapat dipungkiri ada kelemahan-kelemahan tertentu Pak di bank syariah, khususnya dalam aspek margin ya, yang masih menjadi perdebatan itu margin. Karena kan di dalam bahasanya prinsip syariah itu pertama tidak eksploitatif. Batasan eksploitatif itu sampai mana kita kan tidak dapat mengukur ya, tidak dapat mengukur. Cuma menangnya bank syariah itu tidak ada denda, Pak. Jadi tidak boleh ada denda, haram malah denda. Misalkan ada hal-hal tertentu, nah kalau dalam bank konvensional ada keterlambatan, ada denda ya, ada denda. Bahkan kalau kalau sampai digugat uang prestasi itu malah ada yang kenaikan, diminta kenaikan berapa puluh persen setiap tahun, dendanya minta segini, ganti ruginya juga segini. Nah, di bank syariah itu tidak boleh denda karena tidak boleh eksploitatif. Kemudian juga dalam menentukan kerugian di dalam bank syariah itu tidak boleh kerugian yang masa yang akan datang. Jadi misalkan, karena tesis saya juga berkaitan dengan bank syariah. Nah, jadi seperti ini. Misalkan kita melakukan pembiayaan sebesar 50 juta dengan jaminan tanah misalkan. Nah, tanah ini misalkan kita melakukan prestasi setelah 10 kali angsuran. Nah, sedangkan pembiayaan kita itu dihitung, misalkan ini tenornya 10 tahun. Nah, pembiayaan kita dihitung margin keuntungannya sehingga 10 tahun ke depan, telah mempertimbangkan inflasi dan macam-macamnya. Nah, ketika akan melaksanakan pelelangan terhadap uh, agunan kita, maka agunan itu juga harus dinilai 10 tahun ke depan. Jadi, jangan sampai ini menjadi ketidakadilan. Nah, itu temuan di tesis saya. Karena ada beberapa putusan yang nilai kerugian dari bank, nilai margin keuntungannya dihitung 10 tahun ke depan untuk mendapatkan keuntungan sedemikian rupa, sedangkan hak tanggungan kita, tanah kita dinilai tahun saat ini tidak juga diikutkan apa inflasi ataupun kenaikan-kenaikan harga per tahunnya hingga 10 tahun ke depan. Nah, tentu ini kan juga tidak relevan ya jika dibandingkan. Nah, ini yang akan menjadi ketidakadilan. Jadi demikian. Dalam prinsip-prinsip syariah sebenarnya bagus, cuma karena perdata ini aspek formil, nah itu yang menjadi perdebatan memang Pak. Karena memang aspek formil ya. Perdata ini adalah aspek formil, bukan aspek material. Jadi, karena ini sifatnya jual beli, dalam bank syariah itu jual beli ya, ada kreditnya. Jual beli dengan tangguh ya, jual beli dengan angsuran bahasanya. Jadi ya tidak ada batasan terhadap orang yang melakukan jual beli, ambil keuntungan berapapun kan bebas. Nah, secara aspek formil demikian. Lagi-lagi karena ini perbankan syariah nuansanya Islam, yang ujungnya adalah larinya nanti adalah ke keimanan ya Pak. Betul ya nanti ya akan larinya ke surga. Ya kita ikuti aspek formil. Betul demikian.
Sama kayak kita melakukan kebaikan apapun, tapi kalau kita tidak baca syahadat, ya tetap kita masuk neraka, kan gitu, Pak. Karena aspek formilnya kita tidak terpenuhi. Kan seperti itu. Melakukan perkawinan kurang dari 19, tentu tidak bisa. Aspek formilnya belum terpenuhi. Begitupun dengan yang lain-lain. Ya apalagi masalah ini ya, masalah keislaman ya. Ya secara formil memang karena pendata ya, lagi-lagi karena pendata, tentu aspek formil yang ditekankan. Mau melakukan kebaikan sebanyak apapun, ya hubungan kebaikannya hanya dinilai hubungan kebaikan dengan manusia sesama manusia. Tetapi bagaimana hukumnya, syarat dia masuk surga ya apa? Ya Islam pertama. Jadi tidak bisa kita melakukan banyak kebaikan. Banyak orang baik tapi non-Islam misalkan. Mohon maaf ya, karena ini apa, mata kuliah hukum Islam ya. Makanya tidak bisa dihukumi orang itu akan masuk surga misalnya karena aspek formilnya dia tidak terpenuhi. Sama dengan ini. Karena yang namanya hukum religi ya tentu nanti akan batasannya ya terhadap keimanan itu sendiri. Tidak bisa kita larikan ke aspek material karena ini merupakan aspek formil. Jadi seperti itu Pak Akmal. Pandangan saya memang secara substansi, secara material memang perdebatan dan kita tidak bisa menghindari bank-bank konvensional memang hari ini. Memang susah ya, memang susah. Bahkan ada satu pandangan ulama itu, saya lupa ya ulama siapa. Satu pandangan ulama bahwa ya sudah, kita larikan aja ke makosidus syariah, tujuan-tujuan syariah. Misalkan margin keuntungan di bank syariah. Ya namanya orang hukum ya kita cari pembelaan di hukum ya. Kan salah satu tujuan hukum Islam, yakni adalah bagaimana melindungi diri kita dari kefakiran pertama. Melindungi jiwa kita, melindungi harta kita. Misalkan Pak Akmal punya penafsiran, kalau misalkan saya ambil bank konvensional hanya dengan pelunasan 6 juta, dibandingkan dengan bank syariah marginnya 8 juta, demi melindungi harta saya, sesuai dengan prinsip makosidus syariah, ya boleh-boleh saja kan. Tapi itu ini ya tafsir salah satu ulama ya. Namanya tafsir ya namanya hukum ya tentu tidak jauh dari tafsir. Tapi karena ini mata kuliah hukum Islam dan acara peradilan agama yang mana berkaitan dengan kontrak-kontrak akad-akad syariah tentu akan diselesaikan secara pertama musyawarah mufakat melalui Basarnas bisa melalui pengadilan instrumen litigasi yakni pengadilan agama. Jadi seperti itu ya Pak Akmal ya. Salut saya imannya Pak Akmal. Enggak, sebut aja itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Akmal. Baik, dari Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang ingin didiskusikan. Ini Pak Reno Saputra ingin bertanya di luar tema. Monggo Pak Reno, jika ada yang ingin diskusikan, selama saya bisa menjawab, saya akan jawab Pak Reno, jika sesuai dengan keilmuan saya. Izin Bapak, Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin Pak bertanya di luar tema Pak. Ya, silakan. Bagaimana pandangan Bapak terhadap orang yang meminjam, eh, misalnya meminjam saat ini 1 juta, tapi tidak punya kepastian untuk pembayarannya kapan Pak, misalnya 10 tahun kemudian. Nah, apakah Hmm. menurut Bapak boleh pinjaman itu dikonversi ke bentuk lain, misalnya bayarnya harus dalam bentuk emas atau apa, menghindari nilainya itu turun, ataukah itu tidak boleh Pak, termasuk riba? Hmm. Beberapa teman yang apa menyebutkan kalau misalnya kita pinjam bentuknya rupiah, ya memang harus dibayarkan dalam bentuk rupiah juga, misalnya pinjam 1 juta, walaupun 10 tahun atau 20 tahun kemudian ya tetap harus bayarnya ya nilai yang sama. Tapi kalau pinjamnya bentuk lain, misalnya emas, ya bayarnya harus sama dengan nilai emas itu. Hmm. Sekian Bapak, bagaimana menurut tanggapan Bapak? Terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus Pak Reno ya.
Saya juga sebenarnya kalau dalam hal ini ya, belum terlalu mendalami berkaitan dengan pinjaman dikonversikan dengan hal lain. Tapi saya begini Pak, sebagai orang hukum, tentu kita sebagai orang hukum nanti yang akan menyandang gelar sarjana hukum, sejak saat ini mendapatkan mata kuliah ini, sejak ini juga diketahui bahwa dalam melakukan apapun, tolong lakukan yang namanya perjanjian, Pak. Perjanjian, perjanjian itu misalkan perjanjian utang piutang. Monggo dilaksanakan sesuai dengan apa yang ingin dilaksanakan di dalam perjanjian itu. Misalkan di sana dinyatakan hutang sebesar 1 juta misalkan. Akan dilunasi kapan? Cara pembayarannya bagaimana? Jika tidak bayar bagaimana? Nah, termasuk jika dikonversikan tadi. Nah, ini tergantung sebenarnya, Pak. Tergantung objeknya ya. Kalau misalkan objeknya yang tidak dilarang, itu boleh-boleh saja. Kan pada dasarnya kan sepakat ya. Sepakat dan halal. Nah, sepakat dan halal. Halal ini artinya diperbolehkan. Nah, ada kebiasaan orang-orang kita yang masyarakat kita. Pinjam misalkan 50 juta. Dia menjamin, ini secara pribadi ya, bukan lembaga keuangan. Ada yang meminjamkan antara A dan B, A meminjam uang kepada B 50 juta. Kemudian A menyerahkan sertifikatnya, Pak. Banyak kejadian demikian. Nah, kemudian hasil dari itu, karena tidak bayar, maka sertifikatnya ya langsung yang dilakukan peralihan. Nah, itu yang tidak boleh, Pak. Itu ada putusannya itu, bahwa tidak boleh melakukan pinjam-meminjam, utang piutang dengan mengagunkan seperti itu, kemudian dikonversikan. Nah, itu yang tidak boleh. Itu ada putusannya kalau itu. Tapi kalau objek tertentu, nah ini yang saya belum tahu. Misalkan emas. Tapi sepanjang sepakat dan tidak ada larangan dalam undang-undang, ya bisa sebenarnya. Bisa-bisa saja untuk menghindari inflasi misalnya. Untuk menghindari inflasi. Tapi apakah sepakat? Nah, kalau sepakat ya bisa-bisa aja. Terpenting jangan objek tanah itu ya. Objek tanah kemudian dialihkan karena tidak bayar misalkan. Karena sertifikatnya dipegang. Nah, itu tidak boleh itu. Ada putusannya itu. Ada putusannya berkaitan dengan itu. Jadi pernah dibatalkan sertifikatnya gara-gara uh, sertifikatnya itu diserahkan kepada B, kemudian yang B itu melakukan peralihan. Nah, itu tidak boleh itu. Ada putusannya kalau yang itu, Pak. Tapi kalau objek yang lain, nah ini saya yang belum paham. Tapi kalau prinsip perjanjian itu kan rela sama rela ya, konsensus ya sebenarnya, konsensus. Jika dialihkan ke emas, apakah boleh? Ya sepanjang dia menerima misalkan, ya monggo aja. Tapi kalau bisa yang sejenis ya, karena kalau tidak salah itu prinsip utamanya itu ada di ini Pak, ada di KUH Perdata. Saya lupa pasalnya berapa, bahwa penerima pinjaman itu wajib mengembalikan pinjaman dalam jumlah dan keadaan yang sama. Sesuai sesuai ini ya, sesuai yang dilakukan itu. Kemudian apa konversi ya, konversi itu ya sebenarnya ya. Kalau konversi sepanjang ini sebenarnya Pak, sepanjang disepakati ya. Kalau dalam kasus Pak Reno itu disepakati apa gimana Pak? Mau nggak mau karena waktunya panjang, Bapak, misalnya 10 tahun lebih, akhirnya ya harus disepakati dengan nilai konversi ke emas atau nilai sesuatu yang nanti dianggap 10 tahun ke depan misalnya nilainya nggak jatuh gitu, Pak. Hmm, hmm, hmm. Sebentar, saya sambil ini ya, baca pasal ya, karena saya ingat ada di KUH Perdata masalah itu, Pak. Nah, ketemu, Pak. Ada di 1764 KUHP, Pak. KUH Perdata. Nah, jika ia tidak mungkin memenuhi kewajiban, maka ia wajib membayar harga barang yang dipinjamnya dengan memperhatikan waktu dan tempat pengembalian menurut perjanjian. Nah,
Jadi kembali lagi Pak, kembali lagi ke perjanjian. Jadi kembali lagi ke perjanjiannya. Karena memang inflasi itu tidak bisa dihindari ya, terlebih uang ataupun barangnya. Nah, sepanjang itu diperjanjikan di awal, bisa Pak. Tapi kalau tidak diperjanjikan di awal, itu yang secara hukum itu tidak bisa ditafsirkan sembarangan demikian. Karena lagi-lagi perdata ini aspek formil Pak. Perdata itu aspek formil Pak. Jadi formilnya harus jelas. Formil ini apa? Ya aspek perjanjiannya kalau dalam hal ini ya. Perjanjiannya misalkan apabila dalam 10 tahun tidak dapat melunasi sama sekali, tidak mencicil misalkan, maka akan diperhitungkan sesuai dengan inflasi misalkan 100.000 tahun 2000, kemudian 100.000 dengan tahun 2025. Nah, sepanjang ada perjanjiannya, monggo Pak. Jadi demikian. Jadi ada di ini 1764 tadi. Saya lihat itu. 1764 ya. Jadi kalau memang tidak bisa, ya monggo dialihkan dengan yang lain atau barang yang senilai. Misalkan 1 juta dulu dapat kambing. Ya misalkan yang sekarang dihargai kambing seumuran segini misalkan, monggo. Tapi jangan jangan masalah tanah ya. Kalau masalah tanah itu rancu nanti, rancu di peralihannya. Karena kan kalau benda tidak bergerak itu kan, karena beda ya Pak ya. Benda bergerak dan benda tidak bergerak ya. Benda bergerak, kepemilikannya itu melekat terhadap siapa yang menguasai. Kalau benda bergerak, misalkan sepeda motor, pegang BPKB, meskipun tidak pegang BPKB, bodongan misalkan. Nah itu secara hukum perdata, kepemilikannya melekat yang menguasai, Pak. Kalau barang bergerak ya. Kalau barang tidak bergerak, nah itu aspek formilnya di sana yang harus jelas. Seperti bukti kepemilikan, ya kalau masalah tanah ya harus ada SHM. Dan ini ya, jangan sampai Bapak Ibu memiliki AJB, memiliki kwitansi, misalkan habis beli tanah, nah itu bukan alas hak, Pak. Itu hanya bukti pembelian. Tapi secara peralihan belum itu, Pak. Jadi monggo itu diselesaikan. Jadi kembali ke pertanyaan Pak Reno, maka yang harus dipertegas adalah perjanjiannya sejak awal. Karena lagi-lagi perdata itu adalah aspek formil. Mungkin secara hukum gampang ya, secara hukum iya bisa dialihkan, oke. Tapi secara aspek formil kalau tidak ada perjanjian demikian, itu yang susah. Susahnya dalam artian apa? Misalkan, iya kalau uang kecil, Pak. Kalau uang besar gimana pembuktiannya? Kan harus melalui gugatan. Kan demikian. Harus melalui gugatan. Bahkan lewat lisan misalkan. Waduh, itu yang bahaya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu yang nanti akan menyandang sarjana hukum, segala sesuatu, segala tindakan yang melibatkan orang lain, maka dibuatkan perjanjian. Jangan pernyataan ya, tapi perjanjian. Perjanjian itu mengikatkan kita dengan orang lain. Kalau pernyataan, itu tidak kuat, Pak, pernyataan. Karena pernyataan hanya sifatnya itu pengakuan ya. Tidak ada keterikatan terhadap siapapun. Nah itu bahkan di pengadilan pun itu juga lemah. Pernyataan itu. Beda dengan perjanjian. Perjanjian di bawah tangan pun aja yang secara formal sudah sah masih diingkari. Apalagi eh, pernyataan atau bahkan lisan. Jadi demikian Pak Reno. Mengacu 1764 tadi ya KUH Perdata bisa sepanjang, tapi untuk sebagai prinsip kehati-hatian tolong diperjanjikan sejak awal Pak. Jadi untuk memudahkan aspek formilnya. Jadi demikian Pak. Terima kasih banyak Bapak. Boleh tambah Pak? Boleh, boleh, boleh. Ini begitu juga untuk wakaf ya Pak. Sebaiknya harus ada hitam di atas putih ya. Soalnya ada yang ini orang tuanya dulu mewakafkan sebagian tanahnya untuk jalan masyarakat. Kemudian karena tidak ada hitam di atas putih, lama-lama kemudian anak cucunya malah menjual tanah itu dan akhirnya jalan untuk masyarakat itu hilang Bapak. Karena
karena dijual itu. Terus masyarakat nggak bisa menggugat atau apa kan, karena tidak ada hitam di atas putih. Bagaimana tanggapannya itu, Pak? Makasih, Pak. Nah, baik. Nah, ini banyak kejadian memang Pak Reno di masyarakat kita. Jangankan yang tidak ada hitam di atas putih, yang jelas sertifikat wakafnya aja masih ada yang gugat, apalagi yang tidak ada kayak gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan pertama kepada Pak Reno, apakah dulu sudah dilakukan ikrar, Pak? Karena kan ikrar wakaf itu sebenarnya ada dua, Pak. Ikrar wakaf itu dapat dilakukan secara lisan ataupun secara tulisan. Nah, sebenarnya yang kuat itu tulisan. Nah, sebelumnya Pak Reno itu apakah sudah pernah diucapkan ikrar, Pak, oleh wakaf itu, wakif itu? Kalau ceritanya dulu secara lisan saja, Pak, kepada masyarakat yang tinggal di dekat sana, Pak, yang perlu akses jalannya. Kemudian pertanyaan kedua, formilnya orang yang menguasai sekarang itu, keluarganya itu pegang alat khas apa, Pak? Sertifikatkah atau apa? Sertifikatnya, Bapak. Sertifikat seluas tanah, semuanya itu. Termasuk di dalamnya itu yang objek yang diwakafkan sebagian untuk jalan itu, Bapak. Nah, itu yang repot, Bapak. Bisa ya kita menggugat itu bisa. Tapi lagi-lagi kan yang menjadi persoalan adalah bukti ya. Karena aspek perdata ini, hukum perdata itu kental dengan aspek formil. Ya sama seperti itu. Ikrar wakaf ya secara lisan ya sah. Yang penting ada dua saksi, kemudian peruntukannya sampai kapan, tujuannya untuk apa, pengelolanya siapa, itu sah. Tapi kalau tidak dicatatkan di KUA setempat, nah itu yang menjadi problem di belakang, Pak. Banyak itu terjadi. Jangankan jalan, Pak, kuburan aja, Pak, ada yang sengketa. Nah ini yang menjadi evaluasi kita ke depan. Sebagai orang hukum, sebagai yang nanti akan menyandang gelar sarjana hukum, aspek formil perbuatan perdata aspek formil tolong dilakukan pencatatan seluruhnya. Misalnya seperti wakaf hari ini, maka dilakukan ikrar wakaf. Ikrar wakafnya ya nanti diurus di KUA nanti. Jadi harus dilakukan ikrar wakaf. Setelah ikrar wakaf dilakukan, maka harta benda yang menjadi objek itu nanti beralih menjadi harta wakaf. Nah, itu sudah tidak bisa kalau itu. Tidak bisa di utak-utak lah sama keluarga misalkan. Tapi sepanjang aspek formal tidak ada pembuktian apapun, ya kesulitan untuk melakukan pembuktian. Ya selain jalan mediasi yang akan diambil, tapi itu bukan aspek hukum sudah yang akan diambil, yakni aspek pendekatan sosial sebenarnya. Tapi sebagai orang hukum, itu sebagai evaluasi kita ke depan, tolong ingatkan masyarakat sekitar kita. Misalkan ada wakaf yang belum terdaftar, monggo disegerakan. Jangan sampai menjadi wakaf-wakaf sengketa. Jadi resikonya itu susah di belakang, dalam artian terjadi gugat-menggugat. Proses gugat-menggugat itu capek, Pak. Apalagi Bapak Ibu yang sudah di instansi lembaga hukum ya pasti tahu. Di lembaga pemerintahan yang pernah digugat pasti tahu capeknya gimana gugat-menggugat. Kalau aspek pidana, cepat Pak. Berapa bulan, selesai. Ada kasus pencurian, ada kasus penipuan, pembunuhan. Cepat. Sidangnya tiap minggu putus, banding kasasi selesai, ya selesai. Meskipun ada PK macam-macam, tapi selesai dia. Berbeda dengan aspek perdata. Nggak selesai-selesai masalah tanah. Habis digugat wakaf, digugat waris, digugat hak kepemilikan. Nah ini. Tapi kalau sudah dilakukan ikrar wakaf di KUA, muncul sertifikat akta ikrar wakaf AIW itu sudah terdaftar, maka itu sudah aman. Itu sudah tidak bisa diganggu gugat. Sepanjang rukun tadi dilaksanakan ya. Jadi sudah aman. Jadi untuk permasalahan yang Pak Reno, ya secara formal lemah Pak. Kalau saya boleh jujur secara formal lemah.
Cuma apakah bisa kira-kira menggugat? Bisa, menggugat bisa, tapi apa yang akan dibuktikan? Misalnya tidak ada oret-oretan sama sekali, misalkan tidak ada pencatatan apapun misalnya. Nah, biasakan juga nanti Bapak Ibu sebagai orang hukum, buatkan berita acara setiap kejadian peristiwa hukum, buatkan. Misalkan hari ini dilakukan ikrar wakaf misalkan. Buatkan berita acaranya. Berita acara bahwa hari ini telah terjadi ini, tanda tangan di bawah ada saksinya siapa-siapa aja. Minimal ketika ikrar wakaf itu belum dicatatkan, belum menjadi akta ikrar wakaf, nah itu menjadi salah satu alat bukti. Jadi demikian Bapak Ibu. Jadi jangan sampai aspek perdata formilnya ditinggalkan, tapi materialnya didahulukan. Formil itu apa? Ya aspek-aspek kayak perjanjian, harus ada hitam di atas putihnya lah, kasarnya. Jadi jangan mendahulukan aspek material kalau perdata. Hutang piutang, serahkan dulu uangnya, gampang nanti bayarnya. Materialnya didahulukan. Ya rugi bos, gitu. Gak bayar orangnya kayak gitu. Ya sama kayak ikrar wakaf ini nanti. Gampang nanti diurus belakang. Orangnya meninggal, anaknya ribut di belakang. Jadi kayak gitu Pak Reno. Di dalam melakukan semua ya Bapak Ibu ya, dalam melakukan tindakan perdata, formilnya diperhatikan dulu. Mau nikah, nikah aja dulu. Nanti ke KUA gampang ngurus. Nggak diurus-urus. Istrinya ditinggal, punya anak. Suaminya nggak ada tanggung jawab apa-apa. Istrinya punya anak, dan ada yang nafkahi. Mau nuntut siapa kalau kayak gitu? Mau dituntut pemerkosaan, perzinahan, persetubuhan. Nggak bisa. Jadi melakukan apapun, konteks perdata harus dikedepankan aspek formil. Jangan samakan dengan pidana. Pidana material. Formil tidak ada bukti foto dia ngebunuh. Misalkan, tidak ada bukti foto video dia ngebunuh orang, tapi ada orang mati. Bisa kena juga dia. Jadi demikian. Melakukan perbuatan perdata jangan dulukan materialnya, tapi formilnya. Lengkapi dulu. Baru kita aman secara hukum. Akta ikrar wakaf, monggo kita ikrar wakaf dulu, diaktakan dulu, dicatatkan dulu di KUA. Perkawinan, monggo kita lakukan administrasinya dulu, sahkan dulu di KUA. Jangan sampai nikah dulu, ke KUA-nya belakangan. Utang piutang, monggo kita buat perjanjian utang piutang. Ada berita acara utang piutang, ada berita acara penyerahan uangnya, ada berita acara penerimaan uangnya. Jadi aspek formilnya harus lengkap dulu. Apalagi Bapak Ibu yang sudah ada di pemerintahan, jangan sampai aspek formil misalkan ada kiriman barang misalkan, ada pengiriman barang tertentu. Tidak ada berita acara penerimaan. Tiba-tiba kita disangkakan macam-macam yang bukan-bukan. Dikira kita yang ngambil, yang mencuri. Nah, ya bisa aja secara hukum, secara peristiwa hukum bisa kita karang bagaimanapun untuk menjatuhkan satu orang. Tapi ketika ada berita acara, itu mengamankan Bapak Ibu dalam aspek perdata. Jadi pesan saya untuk perkuliahan hari ini, dalam konteks hukum perdata, mohon aspek formilnya didahulukan daripada aspek material. Jual beli mobil. Oke, saya DP dulu. Habis DP, DP-nya tidak ada bukti suratnya, cash. Tidak ada perjanjian mengenai pembayaran DP. Tidak ada berita acara bayar DP karena percaya. Kena skema segitiga, matilah Bapak Ibu, hilang uangnya. Perumahan, tidak apa-apa di sini terpercaya beli perumahan. Terpercaya banyak orang yang sudah tinggal di sini. Ternyata sertifikatnya tidak dicek dulu apakah sudah diroya, apakah sudah atas nama PT yang sudah dikotak-kotakkan, atau masih gelondongan, atau masih atas nama induk misalkan.
Padahal kan ada kan kejadian di Jawa Barat itu tidak salah. Sudah berapa puluh tahun nempati, ternyata dieksekusi dia. Karena apa? Karena secara formil kalah. Secara formil kalah. Karena perbuatan perdata itu seakan-akan kita tidak merasakan apa-apa. Beda dengan pidana. Pidana dipukul orang kita kerasa. Perdata pelan-pelan kita hilang. Aset kita hilang. Uang kita hilang. Nah, itu aspek perdata. Jadi seperti itu Pak Reno. Ya, Bapak, makasih banyak, Bapak. Ya, jadi aspek formil ya Pak ya, yang mohon dikedepankan. Ya, Pak, makasih, Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ada lagi yang ingin didiskusikan untuk hari ini? Oke, Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada ya, saya ingatkan kembali untuk tugas, monggo segera dikerjakan karena masih kurang 12 orang yang belum mengerjakan. Karena untuk memaksimalkan nilai, saya hanya bisa bantu melalui tugas. Untuk diskusi kan tidak ada nilai, tidak seperti mata kuliah teori. Jadi yang bisa saya maksimalkan adalah tugas. Monggo untuk tugas dijawab dan bereferensi. Jika dijawab dan ada referensi selain BMP, misalkan artikel, nah itu pasti saya nilainya akan tinggi. Saya tidak akan mempermasalahkan, bahkan mempersalahkan jawaban Bapak Ibu. Karena dalam proses kegiatan belajar mengajar ya semuanya adalah saling evaluasi. Nanti saya akan berikan masukan bahwa jawaban ini agar lebih baik ditambah ini. Tapi tolong setiap jawaban ada referensi khususnya artikel jurnal ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti nilainya akan saya bantu untuk tinggikan. Tapi kalau tidak ada referensi, nah itu yang saya sulit mengangkat karena memang kita tutor terikat aturan bahwa harus bereferensi untuk mengangkat nilai. Jadi demikian Bapak Ibu untuk pertemuan web kedua hari ini. Semoga Bapak Ibu selalu dalam kesehatan, kesuksesan, dilancarkan, dimurahkan rezekinya, diberikan semangat selalu. Mohon saya dikabari jika Bapak Ibu nanti sudah wisuda ya, karena itu kebahagiaan untuk saya juga secara pribadi. Monggo nanti jika sudah ada yang wisuda bisa berkabar di grup, Pak, saya sudah wisuda. Nah, monggo untuk menyemangati yang lain. Jadi terima kasih, jangan lupa tugas dan diskusinya dikerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Selain itu juga monggo presensi di submit. Jika ada kesulitan bisa hubungi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nuril.